Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari peserta Latsar gelombang 3 kelompok 2 tugas wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Perkenalkan, saya selaku ketua kelompok Muhammad Alim Ihwan beserta 4 teman saya yang bernama Rafli, Yolanda, Iza, dan Ali Aziz. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Yang pertama, Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia yang akan dipresentasikan oleh Iza. Pada Iza, kita persilakan. Jati diri bangsa Indonesia adalah Pancasila. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang sangat baik dicontoh untuk kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat di Indonesia. Contoh dari nilai tersebut adalah yang pertama, pilar moral dan etika. Pancasila memberikan landasan moral dan etika yang kuat bagi masyarakat. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan menjadi panduan bagi bangsa Indonesia dalam bersikap dan berinteraksi. Yang kedua ada Bhinneka Tunggal Ika dan keanekaragaman dalam kesatuan. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan keberagaman budaya, agama, suku, dan bangsa Indonesia. Yang ketiga ada persatuan dan kesatuan nasional. Pancasila menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan nasional. Di era globalisasi, di mana tantangan bersifat global dan kompleks, persatuan menjadi modal utama untuk meraih peluang dan menghadapi ancaman bersama. Yang keempat, ketahanan budaya dan identitas lokal. Pancasila menegaskan pentingnya mempertahankan ketahanan budaya dan identitas lokal dalam menghadapi globalisasi. Pancasila menjadi garda terdepan dalam melindungi dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia yang beragam ini. Yang kelima, ada keadilan sosial dan kesejahteraan. Keadilan sosial sebagai nilai Pancasila menekankan pentingnya distribusi dan yang merata dari hasil pembangunan di Indonesia ini. Yang keenam, kepemimpinan global yang beretika. Pancasila menciptakan dasar untuk kepemimpinan global yang beretika. Nilai-nilai moral yang ditanamkan oleh Pancasila mendorong pemimpin Indonesia untuk memainkan peran yang konstruktif dalam kancah internasional. Yang kedua, nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri dan Ali Aziz. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana ketuhanan Maha Esa yang nilai moralnya yang ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk bertakwa kepada Tuhan Maha Esa ialah kita melaksanakan sholat tepat waktu, mengikuti kegiatan keagamaan dan lainnya. Kemudian sifat saling menghargai pendapat. Sifat saling menghargai pendapat yaitu merupakan hal yang biasa terjadi. Perbedaan pendapat di antara manusia itu biasa terjadi karena dilatar belakangi oleh aspek budaya, pendidikan, agama, maupun pergaulan. Hal tersebut lantas membentuk pola pikir kita, cara pandang, hingga pendapat yang berbeda. Pendapat yang berbeda perlu disikapi dengan cara yang tepat, dengan cara saling bertoleransi. Yang ketiga, bergotong royong. Bergotong royong adalah bentuk sila ketiga itu persatuan Indonesia. Dengan bergotong royong bersama-sama, kita bisa mencerminkan bahwa kita sebagai generasi muda itu mencerminkan persatuan Indonesia di mana kita bisa bersama-sama untuk membangun negara Indonesia ini yang menjadi lebih baik. Kemudian nilai dari tidak memaksakan sesuatu. Hal itu bersangkutan dengan musyawarah, di mana kita untuk menyelesaikan suatu masalah itu tidak memakai ego, melainkan bermusyawarah dengan orang lain. Dengan melakukan hal tersebut juga akan menghasilkan suatu solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kelima, menghargai hak asasi manusia.
sama seperti sila Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai rakyat Indonesia, kita tidak ada membeda-bedakan, semuanya sama. Yang ketiga, sikap bela negara sebagai generasi milenial yang akan dipresentasikan oleh Yolanda dan Rafli. Baik, selanjutnya terkait sikap bela negara sebagai generasi milenial, yaitu mampu menempatkan diri dalam bermedia sosial. Nah, di sini bela negara itu nggak selalu tentang mengangkat senjata, namun menggunakan media sosial dengan baik, dengan tidak menyebarkan berita hoax, itu juga merupakan upaya bela negara di era milenial. Untuk bela negara dari generasi muda di era milenial adalah saat mereka mampu menempatkan dirinya dalam bermedia sosial dan juga menggunakan kalimat yang membangun, menggunakan kalimat tidak saling memfitnah, membuli, dan juga menyebarkan hoaks maupun unsur sara. Nggak hanya berita hoaks, namun sampai saat ini fenomena yang sangat marak yaitu terkait pelecehan terhadap tubuh seseorang atau body shaming, yang dimana body shaming itu harus kita lawan dan juga kita harus sadar bahwa Tuhan melahirkan kita dengan berbagai kelebihan dan juga kekurangan, maka kekurangan seseorang itu bukanlah untuk dibully dan juga untuk dihina. Saat ini kita terus melakukan literasi digital dengan menyebarkan informasi positif kepada seluruh masyarakat. Saat pemerintah mampu mengedukasi masyarakat, diharapkan masyarakat juga akan ikut serta menyebarkan informasi yang positif. Saat ini, kita ingin masifkan gerakan bicara baik di media sosial. Mari kita berbicara dengan tidak mengandung unsur fitnah, hoax, maupun hate speech. Kalau itu mampu tercipta, maka dunia media sosial kita akan terasa sejuk dan akan mampu membangun Indonesia menjadi Indonesia yang lebih hebat. Kami harus bisa melindungi sistem, melindungi jaringan dan gangguan sehingga proses pemerintahan berbasis elektronik mampu berjalan dengan baik. Maka dari itu kita sebagai generasi milenial bijaklah dalam media sosial dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk sebagai cerminan jati diri kita supaya kita tidak salah langkah dalam kegiatan apapun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.